Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Yohana Kaslina dengan NIM D10121818139. Di sini saya akan mempresentasikan sidang tugas akhir saya yang berjudul Perencanaan Air Bersih untuk Kecamatan Jagababang, Kabupaten Bengkayang. Yang terhormat, kepada dosen pembimbing saya yang pertama yaitu Ibu Azwan Nirmala, MT IPM, dan dosen pembimbing kedua saya yaitu Pak Danang Gunarto, ST MT IPM, serta dosen penguji saya yang pertama yaitu Pak Stefanus Balian Surya Masoeka, STMT IPM, serta Pak Umar, STMT IPM. Yang pertama adalah pendahuluan. Yang dibahas di dalam pendahuluan adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian dan batasan masalah. Air bersih merupakan bagian penting dan sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Berkenan dengan meningkatnya kebutuhan air bersih di masa mendatang dan mengingat bahwa pelayanan perusahaan air minum PDAM di Kecamatan Jagababang belum berfungsi, serta Jagababang saat ini sedang membangun jalan pintu lintas batas negara dengan negara tetangga Sarawak, maka sangat diperlukan sistem penyediaan air bersih di Kecamatan Jagababang guna memastikan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih baik domestik maupun non-domestik dapat terpenuhi dengan baik. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan masalah yang terjadi di Kecamatan Jagababang adalah jumlah kebutuhan air bersih di Kecamatan Jagababang belum mencukupi, pelayanan perusahaan air minum PDAM di Kecamatan Jagababang belum berfungsi. Adapun tujuan penelitiannya yaitu mengetahui jumlah ketersediaan air bersih, mengetahui jumlah kebutuhan air bersih pada saat ini dan 20 tahun yang akan datang, serta mendesain jaringan pipa primer yang akan dipakai untuk distribusi ke daerah pelayanan. Adapun manfaat penelitiannya yaitu sebagai sumbangsi pemikiran atau pertimbangan kepada instansi yang terkait, serta memberikan data dan informasi awal kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian lanjutan. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah software yang digunakan untuk mensimulasikan sistem jaringan perpipaan air bersih di Kecamatan Jagababang ini adalah EPANET 2.2, serta penelitian ini hanya memproyeksikan sampai 20 tahun ke depan dan tidak membahas anggaran biaya. Kemudian tinjauan pustaka. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Pengembangan Air Minum menyebutkan bahwa sistem penyediaan air bersih air minum terdiri dari unit air baku, unit produksi, unit pelayanan, serta unit pengolahan. Macam-macam sumber air yang dapat digunakan untuk air bersih adalah sebagai berikut: air hujan, air permukaan, mata air, air tanah, hingga air laut. Persyaratan dalam penyediaan air bersih ada 4, yaitu persyaratan kualitas, persyaratan kuantitas, persyaratan kontinuitas, serta persyaratan tekanan air. Kebutuhan air bersih merupakan sejumlah air yang dibutuhkan untuk melayani penduduk supaya dapat terpenuhi secara layak dan memperoleh air sesuai yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Berikut adalah standar kebutuhan air per kapita. Air bersih yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari disebut sebagai kebutuhan domestik, meliputi air minum, air masak, dan keperluan rumah tangga lainnya. Berikut adalah kategori kota berdasarkan jumlah penduduk. Sedangkan kebutuhan air non-domestik merupakan kebutuhan air bagi penduduk di luar lingkungan rumah tangga, seperti fasilitas perkantoran, pemerintah dan swasta, tempat ibadah, pusat pendidikan, atau daerah komersil. Kebutuhan air non-domestik dibagi dalam beberapa kategori, yaitu ada 5 kategori: metro, kota besar, kota sedang, kota kecil, hingga desa. Berikut adalah tabel untuk kebutuhan air non-domestik. Sistem pengaliran air bersih terdapat 3 cara, yaitu cara gravitasi, cara pemompaan, serta cara gabungan. Dan reservoir distribusi adalah, yang dimaksud di sini adalah tempat penampungan air bersih, yaitu terdapat 2 reservoir, yaitu reservoir permukaan serta reservoir menara. Sistem perpipaan distribusi adalah sistem yang langsung berhubungan dengan konsumen. Pada dasarnya, sistem distribusi terdapat 2 cara, yaitu sistem cabang dan sistem melingkar.
Berikut adalah diameter pipa distribusi untuk cakupan sistem kecamatan dan sistem kota. Jalur pipa harus mengikuti jalan raya dan jalur tertentu yang tidak memerlukan banyak peralatan untuk mengurangi biaya konstruksi dari pemeliharaan. Pada saat air dialirkan dalam pipa, akan terjadi kehilangan energi yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Faktor yang dimaksud diantaranya akibat gesekan dengan dinding pipa atau mire loss, dan akibat perubahan luas penampang adanya sambungan katup-katup, belokan, dan lainnya. Berikut adalah jumlah dan debit pompa dalam satuan meter kubik per hari. Jenis pipa untuk distribusi ke konsumen ada dua, yaitu pipa besi dan pipa non-besi. Langkah pertama dalam suatu perencanaan penyediaan air bersih adalah memperkirakan jumlah kebutuhan air. Dalam memperkirakan jumlah kebutuhan air dan perencanaan penyediaan air bersih tentunya menggunakan perkiraan jumlah penduduk. Berikut adalah cara-cara untuk perkiraan jumlah penduduk, yaitu metode aritmatika, metode geometrik, serta metode eksponensial. Metode perhitungan proyeksi jumlah penduduk yang menghasilkan koefisien paling mendekati 1 adalah metode yang terpilih. Fluktuasi atau kebutuhan air bersih ada 3, yaitu kebutuhan air rata-rata, kebutuhan air maksimum, serta kebutuhan air pada jam puncak. Berikut adalah rumus atau cara dalam menganalisis ketersediaan air di lapangan. Dan berikut adalah tabel untuk pengukuran kecepatan dan kecepatan rata-rata menggunakan current meter di lapangan. Siklus hidrologi adalah gerakan air laut ke udara yang kemudian jatuh ke permukaan tanah lagi sehingga hujan atau bentuk presipitasi lain dan akhirnya mengalir ke laut kembali. Maka proses-proses yang terjadi dalam siklus hidrologi adalah presipitasi, evapotranspirasi, infiltrasi, dan limpasan permukaan. Metode MOC digunakan untuk menghitung debit bulanan rata-rata yang pada dasarnya untuk memperhitungkan volume air yang masuk, keluar maupun yang tersimpan dalam tanah. Data-data yang dibutuhkan dalam perhitungan debit andalan dengan metode MOC ini adalah data hujan, data klimatologi, dan data catchment area. Evapotranspirasi aktual adalah evapotranspirasi potensial yang memperhitungkan faktor exposure surface dan jumlah hari hujan dalam bulan yang bersangkutan, sehingga evapotranspirasi terbatas adalah evapotranspirasi yang sebenarnya terjadi atau aktual evapotranspirasi. Perhitungan debit bulanan rata-rata menggunakan metode MOC dapat dibuat dalam spreadsheet. Perhitungan debit ini dilakukan tiap bulan dalam 1 tahun pengamatan. Langkah-langkah perhitungan MOC untuk tiap-tiap baris dapat dilihat pada subbab 2.17.3. Perangkat lunak EPANET 2.2 merupakan program komputer yang menggambarkan simulasi hidrolis yang menggambarkan kecenderungan kualitas air yang mengalir pada jaringan pipa. Jaringan terdiri dari pipa, node atau titik koneksi pipa, pompa, katup, dan tangki air atau reservoir. Kemudian metodologi penelitian. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai studi kasus bersifat deskriptif kualitatif, yang artinya suatu metode penulisan yang menjelaskan atau menerangkan suatu pertanyaan. Setelah data terkumpul, semua baru disusun, kemudian diklasifikasikan, dan selanjutnya dianalisa berdasarkan teori-teori ataupun keterangan-keterangan yang mendukung. Kemudian baru diambil satu kesimpulan dan saran-saran dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan kasus ini. Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang. Teknik pengumpulan data itu ada 3, yaitu survei awal, studi literatur, serta studi dokumentasi.